Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, banyak riwayat yang menyebutkan Nabi Musa ini memiliki fisik yang sangat kuat, melebihi manusia pada umumnya. Bahkan pernah ada kisah Nabi Musa ini pernah meninju pemuda Mesir dan langsung mati seketika dengan sekali pukulan. Di video kali ini kita akan membahas Nabi Musa yang menampar malaikat maut sampai mata malaikat maut itu terlepas. Kisah ini datang dari riwayat Muslim yang datang dari Abu Hurairah yang mendengar langsung Rasulullah SAW mengisahkan ketika Nabi Musa menampar malaikat maut yang datang hendak mencabut nyawanya. Sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Dikisahkan Nabi Musa alaihi salam ini memiliki mukjizat yang sangat banyak, mulai dari membelah lautan, tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular, serta bisa mengangkat sebuah bukit, dan masih banyak lagi. Dikisahkan juga kalau Nabi Musa alaihi salam ini seorang nabi yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisa dikatakan Nabi Musa ini seorang yang cenderung pemarah. Itu mungkin karena diutus kepada kaum Bani Israel yang memang kaum ini orang-orang yang ngeyel dan sulit diatur. Kemudian Nabi Musa ini selalu didampingi kakaknya selama ia berdakwah. Karena Nabi Musa tidak lancar berbicara, makanya ia berdoa kepada Allah agar kakaknya yang selalu menemaninya ini dijadikan nabi juga. Nabi ini bernama Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun selalu menemani Musa kemanapun ia pergi. Nabi Harun inilah yang bertindak sebagai juru bicara dari Nabi Musa alaihi salam. Pada suatu hari, ketika Nabi Musa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa orang ini memberi salam. Lalu kemudian orang ini berkata kepada Musa, "Wahai Musa, aku akan mencabut nyawamu." Mendengar hal ini, kemudian Nabi Musa seketika itu marah, lantas mendekati orang ini dan langsung menamparnya hingga kedua mata orang ini terlepas dari tempatnya. Begitu kuatnya tamparan dari tangan Nabi Musa ini menyebabkan orang ini jatuh tersungkur. Padahal Nabi Musa tidak mengetahui bahwasannya orang yang datang ini adalah malaikat maut yang merubah wujudnya menjadi seseorang laki-laki, karena Nabi Musa tidak mengetahui bahwa yang datang ini adalah malaikat, dan laki-laki ini datang tanpa permisi kemudian mengucapkan kalimat ancaman. Maka langsung saja saat itu Nabi Musa memukul orang ini. Jika Nabi Musa tahu bahwa pria ini adalah malaikat, pastilah ia tidak akan menamparnya. Ketika pria ini menerima tamparan dari Nabi Musa, kemudian ia menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengadukan akan hal ini. Kemudian ia berkata, "Ya Rob, Engkau mengutusku kepada seseorang hamba yang enggan untuk mati." Kemudian Allah mengembalikan mata malaikat yang terlepas itu seperti sedia kala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kembalilah engkau kepada Musa. Katakan padanya agar meletakkan satu telapak tangannya di punggung seekor lembu jantan. Maka untuk setiap bulu lembu yang tertutup telapak tangannya, satu helainya bernilai 1 tahun masa hidupnya." Kemudian malaikat ini kembali menemui Nabi Musa dan ia berkata bahwa ia adalah malaikat maut, serta ia menyampaikan firman Allah kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa tidak mau melakukannya dan ia berkata, "Untuk bertemu dengan kekasihku, aku harus menunggu sekian lama lagi, maka cabutlah nyawaku sekarang. Kerjakan tugasmu, wahai malaikat maut." Dan ketika itu malaikat maut menjalankan tugasnya untuk mencabut ruh dari Nabi Musa alaihi salam diikuti dengan Nabi Harun alaihi salam. Kemudian di akhir hidupnya Nabi Musa meminta satu permintaan kepada Allah agar nyawanya dicabut dekat dengan tanah suci, yaitu Baitul Maqdis di Syam, atau yang biasa kita kenal dengan Al-Quds, Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memenuhi keinginan utusannya itu.
yakni mendekatkan Nabi Musa ke Baitul Maqdis dengan jarak selemparan batu saja. Jasad Nabi Musa pun dimakamkan di daerah tersebut. Namun hingga kini tidak ada yang tahu persis lokasinya di mana. Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa sebelum dicabut nyawanya, para nabi selalu diberikan pilihan, apakah memilih tambahan hidup ataukah memilih segera pulang ke rahmat Allah. Sebagaimana halnya Nabi Musa alaihi salam. Bahkan berkenan dengan hal ini, Siti Aisyah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap saat sakit terakhirnya, "Ya Allah, kupilih Al-Rafiq Al-A'la." Dari ucapan itu, Siti Aisyah tahu bahwa Al-Rafiq Al-A'la itu lebih baik. Makanya beliau memilih itu. Di kisah ini timbullah pertanyaan, mengapa malaikat bisa terluka ketika ditampar oleh manusia? Jawabannya adalah, ketika malaikat sudah mengubah wujudnya menjadi manusia, maka hukum-hukum di dunia manusia akan terjadi juga padanya. Seperti kisah Isra-nya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril berboncengan naik buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari sini saja kita sudah melihat buat apa Jibril ikut naik bersama Rasul di atas buraq, padahal dia malaikat, bisa saja terbang dengan sekejap ke Masjidil Aqsa. Karena pada saat itu malaikat Jibril mengubah wujudnya menjadi manusia, maka terjadilah hukum-hukum dunia manusia kepada malaikat Jibril. Sahabat soleh beriman, kisah ini mengabarkan tingginya kedudukan Nabi Musa alaihi salam sampai-sampai mampu menampar malaikat maut hingga bola matanya terlepas. Andai bukan karena kedudukan Nabi Musa alaihi salam di sisi Allah, niscaya malaikat maut akan melakukan pembalasan berat kepadanya. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.